Halo adik-adik semua, kita jumpa lagi dalam acara ibadah sekolah minggu anak GKPJ. Hari ini jumpa lagi dengan Lause Yeni. Dan Lause Yeni hari ini ditemani oleh Lause Pimpin. Lause senang hari ini bisa ketemu anak-anak di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita bisa berkumpul. Biar anak-anak di rumah, Lause di sini, tapi kita juga berkumpul. Betul semuanya? Ini anak-anak kita undang berdiri. Kita akan sama-sama nyanyi lagu sekolah minggu kita, Mas sekolah minggu kita. Kita nyanyi dengan dua bahasa. Pertama dengan bahasa Indonesia dulu, Lause. Boleh Lause. Baru dilanjutkan dengan Mandarin. Indonesia kita pakai gerakan ya anak-anak, biar di rumah tetapi tetap gerak. Lause di sini juga gerak. Oke? Oke. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Perintahnya mulia tahun panjang hidup. Semua menerkong tak jatuh. Ching ai chen fu phong bao xiang xing, huai le tuan di de xing shen ming. Xue xi sen jing, jan mei不停，疼爱主教为复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Adik-adik semuanya yang ada di rumah, hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah di rumah. Tuhan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Juga firman Tuhan yang mau kami dengarkan biarlah boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik ada sukacita? Pasti ada. Lause Pimpin ada sukacita? Ada dong. Ada. Lause ini juga ada sukacita. Karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita bersukacita. Lause mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama menaikkan satu pujian, Tuhan bersamaku. Nyanyi 2 kali, intro. Kita baru nyanyi yang ketiga kali. Yang ketiga kali kita pakai bahasa Mandarin ya. Tuhan bersamaku, ku ikut jejaknya. Tuhan danku, Tuhan danku, Tuhan bersamaku. Kita puji Dia, haleluya.
Lause, kita sudah puji-puji Tuhan. Sekarang ada loh Lause yang akan bawakan firman Tuhan. Oh Lause ya? pingin dengar gak cerita firman Tuhan? Pengen dong Lause. Adik di rumah pasti pingin juga. Iya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan mengundang Yesus masuk di hati kita. Supaya kita dapat mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan ya. Dan juga sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu. Lagunya apa Lause? Tok tok tok, Yesus mengetok pintu. Kita mengundang Yesus masuk di hati kita ya. Oke, mari kita mulai lagunya. Tok tok tok, tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok tok tok, tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok tok tok, tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok tok tok, tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Shalom adik-adik, apa kabar? Lause berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, arahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini Lause bawa beberapa barang. Adik-adik mau tahu Lause bawa apa? Penasaran gak? Nah, Lause bawa palu adik-adik. Lause juga bawa obeng dan Lause bawa paku. Wah, Lause mau ngapain ya adik-adik? Adik-adik, Lause dan teman-teman Lause akan membuat sebuah gedung. Adik-adik ada yang tahu nggak? Lause mau buat gedung apa ya? Tara, sudah jadi. Adik-adik, Lause membuat gedung gereja. Adik-adik, kalau seandainya kita akan membangun sebuah gedung gereja, menurut adik-adik di rumah apa yang kita butuhkan? Mungkin adik-adik ada yang menjawab, Lause, kita butuh semen, kita butuh pasir, kita butuh batu bata. Iya, benar adik-adik, kita butuh bahan-bahan bangunan dan juga pastinya peralatannya seperti yang tadi Lause bawa beberapa. Adik-adik yang lain mungkin ada juga yang menjawab, Lause, untuk beli bahan-bahan bangunan kita pasti perlu uang. Iya, benar sekali. Kita juga butuh uang. Adik-adik, kalau seandainya bahan bangunannya sudah ada, uangnya sudah ada, menurut adik-adik apa lagi yang kita perlukan? Pastinya kita juga butuh para pekerja adik-adik. Kita butuh para pekerja bangunan supaya ada orang-orang yang mengerjakan pondasinya, membangun dindingnya, memasang atapnya, ada yang mengecat, ada juga arsitek dan pengawasnya. Nah adik-adik, jadi untuk membangun sebuah gedung gereja perlu banyak waktu, perlu banyak tenaga, perlu uang, dan juga pastinya perlu keahlian khusus, ya kan? Nah adik-adik, itulah yang juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu.
Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah ingin bangsa Israel menyembah kepada Allah. Dan Allah juga ingin hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu adik-adik, Allah melalui Musa menyuruh bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Adik-adik di rumah sudah pernah dengar kan tentang kemah suci? Ya, kemah suci menjadi tempat kediaman Allah adik-adik. Kemah suci bisa dibongkar pasang. Adik-adik, jadi bangsa Israel akan membongkar dan memasang kembali kemah suci di tengah-tengah perkemahan mereka setiap kali mereka berpindah-pindah tempat. Nah, adik-adik, apa saja ya yang dibutuhkan untuk membuat kemah suci? Mari adik-adik, Lause mengajak adik-adik untuk kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai 10. Lause ulangi sekali lagi, Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10. Lause akan bacakan, adik-adik di rumah menyimak ya. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penagah, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Adik-adik, itulah barang-barang yang diperlukan untuk membuat kemah suci. Allah menyuruh bangsa Israel untuk membawa persembahan mereka untuk membangun kemah suci. Adik-adik, mereka harus membawa persembahan mereka itu dengan hati yang sukarela, tanpa ada paksaan. Nah adik-adik, sebenarnya ya, bisa nggak adik-adik? Kalau Allah cukup berfirman saja, lalu kemah suci yang megah itu tiba-tiba muncul di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Bisa nggak menurut adik-adik di rumah? Bisa ya, sangat bisa. Tetapi kenapa Allah tidak melakukan demikian? Karena Allah ingin memberikan kesempatan dan hak istimewa kepada bangsa Israel untuk menyembah Allah dengan memberikan persembahan, dengan memberikan sesuatu yang mereka miliki. Adik-adik, orang-orang Israel banyak yang tergerak hatinya. Mereka mulai membawa persembahan mereka. Ada yang memberikan emas, perak, tembaga, ada yang memberikan persembahan kulit binatang, ada yang membawa persembahan kain, ada yang membawa kayu, ada juga yang memberikan minyak dan rempah-rempah adik-adik. Sehingga semua keperluan untuk membangun kemah suci sudah terkumpul adik-adik, bahkan lebih dari cukup. Sampai-sampai Musa harus buat pengumuman adik-adik, stop, jangan bawa apapun lagi. Karena barang-barang yang diperlukan untuk membuat kemah suci sudah lebih dari cukup. Nah adik-adik, karena barang-barangnya sudah tersedia, sekarang waktunya pengerjaan pembuatan kemah suci. Adik-adik, Allah memilih 2 orang, yaitu Bezalel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan. Orang-orang mulai bekerja adik-adik. Ada yang membuat kemahnya, ada yang menjahit baju imam, ada yang menenun tirai, ada yang menempa emas untuk menyalut kayu perabotan, ada yang membuat perkakas-perkakas kemah sucinya. Allah yang memberikan mereka keahlian adik-adik untuk mengerjakan semua pekerjaan itu persis seperti yang Allah mau. Dan adik-adik, setelah menghabiskan beberapa waktu lamanya, akhirnya semua pekerjaan itu sudah selesai. Nah, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa adik-adik, pada hari yang Tuhan tetapkan, yaitu pada hari pertama dari bulan pertama, kemah suci pun didirikan adik-adik.
Semua perkakasnya diletakkan pada tempatnya. Adik-adik, coba kita lihat yuk skema kemah sucinya. Lause akan jelaskan secara singkat saja kepada adik-adik semua. Memasuki pintu gerbang kemah suci, di pelataran ada mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Kemudian di dalam kemah suci adik-adik terbagi dari 2 ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang kudus ada apa aja ya adik-adik? Di ruang kudus ada kandil emas dan ada meja roti sajian. Dan di atas meja roti sajian itu adik-adik ada 12 roti yang melambangkan 12 suku Israel. Kemudian di ruang kudus juga ada mezbah dupa emas adik-adik. Nah, antara ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan oleh sebuah tirai. Dan di ruang maha kudus terdapat sebuah tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 buah loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah adik-adik, kemah sucinya sudah jadi seperti itu adik-adik. Lalu Musa mengurapi kemah suci itu dan segala yang ada di dalamnya dengan minyak urapan. Musa juga mengurapi Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Musa kemudian membakar ukupan dari wangi-wangian dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Musa melakukan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Awan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci adik-adik. Allah senang dengan hati orang-orang Israel yang taat kepada Allah. Adik-adik, kini setiap kali bangsa Israel memandang kemah suci, mereka percaya bahwa Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir, Allah yang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara beribadah, Allah hadir di tengah-tengah mereka dan akan terus memimpin hidup mereka. Adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang percaya, kita juga percaya bahwa anak Allah, Tuhan Yesus melalui rohnya dia tinggal di dalam hati kita. Dia beserta kita adik-adik dan dia akan terus memimpin hidup kita. Meskipun saat ini di tengah pandemi corona adik-adik ya, tapi Tuhan Yesus tetap beserta kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Adik-adik, Tuhan juga sudah memberikan dirinya bagi kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan Lause dan juga adik-adik semua. Oleh karena itu, sebagai respon ketaatan kita kepada Tuhan, sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita juga mau memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Adik-adik, mungkin selama ini kita cuma tahu ya, kalau persembahan itu hanya berupa uang. Biasanya adik-adik kalau di kelas, di sekolah minggu, adik-adik memberikan persembahan uang ya. Nah, uangnya bisa dikasih mama, papa, atau uang tabungan adik-adik sendiri. Adik-adik tahu uang persembahan kita itu dipakai untuk apa? Ya, uang persembahan kita itu dipakai untuk mendukung pelayanan di gereja adik-adik ya. Nah adik-adik, tapi ternyata persembahan itu bukan cuma uang saja adik-adik, tapi juga bisa berupa waktu dan talenta kita. Mungkin adik-adik di rumah bingung ya, Lause gimana sih caranya mempersembahkan waktu buat Tuhan? Nah adik-adik, seperti sekarang adik-adik ikut ibadah online atau adik-adik menyediakan waktu di rumah untuk berdoa, untuk baca Alkitab, atau mengerjakan aktivitas sekolah minggu, ataupun adik-adik menceritakan kembali nih firman Tuhan yang sudah didengar, ceritain lagi ke teman-teman kalian, ke adik-adik kalian yang lebih kecil. Nah itu artinya adik-adik sudah mempersembahkan waktu adik-adik buat Tuhan. Untuk talenta, Lause percaya semua adik-adik di rumah punya talenta, punya kelebihannya masing-masing. Mungkin adik-adik ada yang berbakat bernyanyi, suaranya bagus, bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Ada yang jago matematika, ada yang pintar melukis, dan lain-lain sebagainya. Adik-adik bisa mempersembahkan semua talenta adik-adik itu untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kiranya kita dapat memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan hati yang mau memberi, hati yang penuh sukacita tanpa ada paksaan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Lause ajak sekali lagi yuk kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 100 ayat 4.
Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepadanya. Persembahan kita bisa berupa uang, bisa berupa waktu kita dan juga talenta kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang boleh sekali lagi mengingatkan kami akan segala kebaikan Tuhan, akan segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ajar setiap kami untuk boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk boleh memberikan uang, memberikan waktu dan talenta kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada firman-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, sekali lagi Lause mau ingetin nih, jangan lupa kerjakan aktivitas sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa setiap minggu ikut ibadah sekolah minggu online. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah. Oke, nah adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Allah ingin hadir di tengah-tengah orang Israel. Allah ingin menyuruh orang Israel membangun kemah suci. Tapi sebelum membangun kemah suci, Allah ingin supaya orang Israel memberi persembahan, perabotan untuk membuat kemah suci. Dan Allah mau pemberian itu harus dengan sukarela, dengan sukacita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat senang kalau kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita mau nyanyi lagu Beri Terbaikmu ya, Lause pimpin ya. Iya. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, perlu dipuji dia yang tahu, semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu, semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Lause ini Iya Lause. sekolah minggu kita akan selesai loh. Iya Lause, tapi sebelum kita berpisah nih sama adik-adik kita mau nyanyi satu buah lagu lagi dengan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Bapa terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah semuanya ambil sikap berdoa. Kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa terima kasih.
Yeni. 天父，我感谢你，天父，我感谢你，我们在天上的父系，我深深感谢你，阿明。 Ayo adik-adik, kita tetap tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi dan kami sayangi, Tuhan selalu memimpin kami, selalu menuntun kami, memberi kami punya kesehatan. Dan juga hari ini kami sudah ikut ibadah sekolah minggu, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji-muji nama Tuhan. Kiranya semua pujian kami dapat berkenan di hati Tuhan. Kami terima kasih dengan berkat dan kasih Tuhan, dan Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, amin. Amin. Dokter Yeni Lause pimpin. mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.